Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dani Setiawan dari program studi manajemen kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai buku besar. Yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian buku besar sendiri adalah sarana atau yang untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan tentang ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Nah, umumnya buku besar adalah buku utama dari segala pencatatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta penggolongan rekening serupa. Buku besar juga dapat menjadi tempat memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam perintahnya atau periodenya. Lanjut ke fungsi dan manfaat buku besar. Nah, fungsi dan manfaat buku besar yakni adalah untuk meringkas segala data atau transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Selain itu, fungsinya juga sebagai alat mengelompokkan data keuangan sesuai dengan jumlahnya, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sementara manfaat buku besar sendiri adalah salah satunya untuk membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Kemudian ada beberapa bentuk buku besar. Nah, bentuk buku besar memiliki beberapa bentuk untuk sesuai dengan keperluan serta penggunaan akunnya. Yang pertama ada buku besar T. Nah, salah satu bentuk buku besar adalah berbentuk T. Bentuk ini paling banyak digunakan karena bentuknya sangat sederhana, terlihat seperti huruf T besar. Buku besar T dipakai untuk keperluan analisis transaksi. Nah, dan juga untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Dan yang kedua ada buku besar Staffel. Dicirikan dengan adanya bentuk halaman dan lajur saldo. Buku besar Staffel kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang isinya 3 kolom dengan lajur saldo tunggal, dan ada juga dengan isi 4 kolom serta lajur saldo terangkap. Kemudian lanjut kita ke buku besar yang ketiga, yaitu buku besar Scontro. Nah, buku besar Scontro atau biasa disebut dengan buku 2 kolom, bentuk 2 kolom. Buku berbentuk Scontro ini merupakan bentuk satu di mana isinya lebih kompleks. Nah, buku besar dengan bentuk ini banyak juga digunakan dalam perusahaan karena cukup mudah namun tetap detail pada setiap catatan transaksi dan nominalnya. Lanjut kita ke jenis-jenis buku besar. Selain bentuknya secara visual, bentuk buku besar juga terbagi menjadi dalam beberapa jenis menurut fungsinya masing-masing. Yang pertama ada buku besar umum atau general ledger. Pertama terdapat buku besar umum, yaitu rangkuman catatan segala perkiraan
Nah, yang pertama ada buku besar umum atau biasa dikenal dengan nama Latin General Ledger. Nah, buku besar umum sendiri yaitu adalah rangkuman atau catatan segala perkiraan yang berdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Isinya antara lain adalah kas, modal, persediaan utang, dan juga piutang. Buku besar jenis umum adalah ikhtisar pengaruh transaksi pada perubahan yang mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Dan yang kedua ada buku besar pembantu. Jenis-jenis buku besar berikutnya atau sering disebut juga sebagai buku tambahan. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang usaha secara detail. Yang ketiga ada buku besar kreditor atau disebut dengan nama Latin Creditors Ledger. Creditors Ledgers atau buku besar kreditor juga tempat pengumpulan informasi yang hanya dari satu jurnal, yakni pembelian. Fungsi buku besar jenis ini adalah memberikan informasi tentang beberapa jumlah utang uang kita dan kepada siapa kita berhutang. Yang keempat ada buku besar debitor dengan nama Latin Debitors Ledger. Buku besar jenis ini adalah tempat pengumpulan informasi dari jurnal penjualan saja. Manfaat buku besar yang jenis ini adalah memberikan pengetahuan tentang pelanggan, mana yang memiliki utang dan berapa besar jumlahnya. Lanjut kita ke cara membuat buku besar. Nah, cara membuat buku besar secara umum dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel beserta rumus-rumusnya. Tahapannya yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu proses membuat buku besar dilakukan ketika pencatatan setiap transaksi dalam buku jurnal telah selesai, baik transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, atau pengeluaran kas. Oleh karena itu, tahap pertama adalah mempersiapkan semuanya, lalu mulai membuat formulir buku besar. Memindahkan saldo dari jurnal dapat menggunakan fitur pada Excel. Nah, yang kedua, proses pembuatan buku besar dilakukan ketika pencatatan setiap transaksi dalam buku jurnal tersebut telah selesai, baik transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, ataupun pengeluaran kas. Oleh karena itu, tahap pertama adalah mempersiapkan semuanya, lalu mulai membuat formulir buku besar. Dan yang berikutnya, jumlahkan transaksi rekening di bagian kredit dan debit serta hitung saldo rekening pada setiap tahap ini. Gunakan rumus SUMIV F dalam Excel dengan menghitung selisih saldo dengan debit atau kredit. Akan diperoleh hasil saldo rekening. Setelah itu bisa disesuaikan dengan jenis akun Anda. Itulah tadi penyampaian saya mengenai materi buku besar. Saya harap kawan-kawan yang menyaksikan paham dengan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.